Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Yuputu Anggreni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riset pemasaran dan contoh dari riset pemasaran itu sendiri. Berikut pemaparan materinya. Jika membahas mengenai riset pemasaran, ada beberapa sumber yang bisa kita rujuk. Yang pertama ada pengertian riset pemasaran menurut AMA atau American Marketing Association. Kemudian yang kedua adalah pengertian riset pemasaran menurut Wikipedia. Menurut AMA, riset pemasaran adalah fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan pemasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, memperbaiki, dan mengevaluasi tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman pemasaran sebagai suatu proses. Riset pemasaran menentukan informasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini, merancang metode untuk mengumpulkan informasi, mengelola, mengimplementasikan proses pengumpulan data, menganalisis hasil, dan mengomunikasikan temuan dan implikasinya. Kemudian pengertian riset pemasaran menurut Wikipedia. Riset pemasaran adalah proses atau serangkaian proses yang menghubungkan produsen, pelanggan, dan pengguna akhir dengan pemasar melalui informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, memperbaiki, dan mengevaluasi tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman pemasaran sebagai suatu proses. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, riset pemasaran merupakan penelitian mengenai bidang pemasaran itu sendiri. Biasanya penelitian yang dilakukan dalam bidang pemasaran ini sistematis dan terukur. Hasil dari pertimbangan tersebut biasanya akan diberikan kepada pihak manajemen untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu perusahaan tersebut. Perlu diketahui, riset pemasaran ini tidak hanya terpaku pada aspek pasar dan produk saja, tetapi juga mencangkup hal-hal luar lainnya. Dengan adanya riset pemasaran ini, pihak manajemen akan mengetahui hal apa saja yang perlu dilakukan perbaikan. Selain itu, pihak manajemen juga bisa menggunakan hasil riset sebagai bahan untuk menyusun rencana strategi yang sesuai dengan kondisi pasar. Perlu diketahui bahwa riset pemasaran merupakan satu langkah wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk melengkapi perencanaan perusahaan tersebut. Bisa dikatakan, riset pemasaran merupakan mata dan telinga bagi perusahaan untuk mengetahui pendapat pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Terdapat 3 fungsi dari riset pemasaran. Yang pertama, fungsi evaluating. Yang kedua, merupakan fungsi understanding. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir merupakan fungsi predicting. Setelah membahas mengenai pengertian dan fungsi dari riset pemasaran, maka selanjutnya kita akan membahas tentang jenis riset pemasaran itu sendiri. Secara teori ada 3 fungsi riset pemasaran. Yang pertama ada problem solving research. Riset pemasaran ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan yang sering terjadi di dalam hal pemasaran. Yang kedua ada controlling research, merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan proses bisnis dan pemasaran yang terjadi di kalangan konsumen. Kemudian yang ketiga ada planning research, merupakan riset pemasaran yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai panduan untuk menyusun rencana pemasaran perusahaan. Kemudian ada proses riset pemasaran. Dalam melakukan proses riset pemasaran, terdapat beberapa tahapan yang perlu kita lalui. Yang pertama, menentukan masalah riset itu sendiri.
penentuan desain riset, dan memilih metode penentuan data. Tidak selesai di situ, masih ada rangkaian yang dilakukan seperti pengumpulan data, melakukan analisis, hingga penyampaian laporan akhir. Kemudian yang terakhir adalah contoh dari riset pemasaran itu sendiri. Saya di sini mengambil contoh mengenai bisnis canang dan bunga, di mana bisnis ini dilakukan oleh keluarga saya sendiri dan dilakukan dari saya masih SD atau saya berumur 6 tahun. Dari sana keluarga saya melakukan bisnis berjualan bunga di pasar. Dan zaman dulu kan belum ada yang namanya media online, jadi hanya dilakukan di pasar saja, dan orang tua saya membuka lapak di pasar. Kemudian seiring berjalannya waktu, dari bisnis bunga merambat ke bisnis canang. Di sana terlihat bahwa peminat canang semakin banyak, jadi orang tua saya tidak hanya berjualan bunga tapi berjualan canang. Kemudian pada saat saya sudah SMK, dan di zaman saya SMK sudah terdapat media sosial, di sana terdapat banyak minat mengenai Banten. Jadi keluarga saya memutuskan untuk menjual Banten, yaitu Banten Pejatian, yang nominal harga paling rendah adalah 50.000 sampai 100.000 untuk maksimalnya. Dan itu pun sudah lengkap. Mengapa keluarga saya bisa maksudnya itu menjual Banten, mempunyai ide untuk menjual Banten? Karena dilihat dari segi peminat atau dari segi konsumen yang meminta untuk menjual Banten begitu. Jadi tidak hanya terdapat canang saja pada saat rainan canang dan bunga, tapi juga ada Banten. Karena di tahun 2020 dan akan 2021 peminat Banten Pejatian semakin banyak, karena bisa dilihat dari nilai harga atau nilai ekonomisnya, dan nilai nilai kecepatan dan juga kelengkapan pun itu dinilai. Jadi memang sudah banyak yang ikut untuk menjual Banten, tetapi banyak peminat yang memilih membeli di lapak keluarga saya. Kenapa? Karena di sana banyak sekali kelengkapan yang perlu disiapkan dalam menjual Banten Pejatian, seperti itu. Kemudian kenapa saya memilih bisnis dari keluarga saya sendiri untuk saya riset? Selain itu memudahkan saya meriset, saya juga tahu bahwa ini adalah bisnis dari keluarga saya sendiri begitu. Kemudian juga pada saat pandemi atau new normal ini, peminatnya itu bukan hanya sedikit tapi sangat banyak, apalagi untuk perempuan atau ibu-ibu yang selagi bekerja mereka sangat sibuk bekerja di kantor, bekerja di koperasi, sangat sibuk dan lupa untuk menyiapkan Banten, apalagi untuk rainan. Jadi di sini kami memberikan kemudahan kepada pelanggan kami agar mereka merasa puas. Terkadang waktu baru-baru terdapat informasi mengenai corona, memang agak sedikit menurun pendapatan yang kami dapatkan, tetapi di era new normal ini pendapatan kami pun mulai normal dan meningkat, karena kami juga membuka atau melakukan strategi pemasaran melalui media online, yaitu Facebook dan WhatsApp. Selain kecepatan dan kelengkapan di produk kami yang kami berikan kepada customer atau pelanggan, kami juga tidak lupa menambahkan nilai estetika dari Banten yang kami jual, seperti membuat ringgitan dari canang itu sendiri agar terlihat indah dilihat dan tidak juga mengurangi nilai religius di dalam Banten itu sendiri. Jika kalian ingin mengetahui lebih banyak mengenai produk yang kami jual, datang saja ke lapak kami yang berada di Banyuasri, atau bisa
hubungi nomor WA yang berada di bawah ini. Berikut saya tunjukkan foto dari produk yang kami jual di Pasar Banyuasri dan melalui media online, yaitu Facebook dan WhatsApp. Sekian dari contoh riset pemasaran yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata dari video ini, mohon dipermaklumi. Akhir kata saya haturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.